Baik, perkenalkan nama saya Misha Boimau dengan NIM 1803030042 kelas A semester 6 jurusan Sosiologi. Kali ini saya akan membahas buku Sosiologi Politik mengenai hak asasi manusia. Dekolonisasi, penentuan nasib sendiri dan kebangkitan politik hak asasi manusia global. Volume ini menyajikan sejarah global pertama politik hak asasi manusia di usia dekolonisasi. Konflik antara gerakan kemerdekaan dan kekuatan kolonial membentuk tatanan hak asasi manusia. Global itu muncul setelah Perang Dunia Kedua. Itu juga penting untuk asal mula organisasi hak asasi manusia kontemporer dan gerakan kemanusiaan. Kekuatan antikolonial memobilisasi hak asasi manusia dan hak lainnya, bahasa dalam kampanye mereka untuk menentukan nasib sendiri. Sebagai tanggapan, Euro kerajaan memanfaatkan politik internasional untuk hak asasi manusia yang bertujuan untuk mereka sendiri agar mengklaim bahwa aturan mereka dengan janji berkembang adalah kendaraan otentik untuk mewujudkannya, mulai dari partisipasi pasca perang dan perang kemerdekaan untuk hak-hak dan aktivisme dan memori pasca kolonial. Buku ini menawarkan wawasan baru sejarah dan warisan hak asasi manusia, penentuan nasib sendiri, dan kerajaan sampai hari ini. Sejarah baru yang mengemukakan hak asasi manusia baru merdeka pada tahun 1950-an dan 1960-an untuk sesaat menggabungkan aspirasi kewarganegaraan dan hak asasi manusia dengan lebih maksimal. Universalisme dicontohkan oleh Deklarasi Universal Manusia pada 1948. Hak konstitusi pasca kolonial umurnya berbentuk kompromi yang disepakati dengan gelisah antara elit nasional dan kekaisaran, sering menggunakan UDHR atau konsep hak asasi manusia universal lainnya secara langsung, memberikan warga politik, ekonomi, dan sosial kebebasan. Disebutkan di dalamnya tiga asal usul hak ini biasanya digambarkan oleh elit nasional sebagai buah yang dijanjikan kedaulatan dan hak keseluruhan umat manusia universal. Empat ini saling terkait. Tradisi HAM memperlihatkan ketegangan dalam bahasa hak asasi manusia pasca perang dan praktek yang ingin melampaui, mendukung standar sementara, mengandalkan negara untuk melindungi dan memberikan hak. Namun pada tahun 1970-an, kendaraan revolusioner hak kewarganegaraan melalui emansipasi nasional surut. Tampaknya didiskreditkan oleh kegagalan negara-negara baru untuk memenuhi janji mereka dan proyek paralel mereka yang goyah untuk ekonomi global distribusi. Dari hak bangsa hingga hak asasi manusia. Lebih dari setengah abad setelah puncak era dekolonisasi, kesesuaian kerajaan formal dan hak asasi manusia mungkin tampak aksiomatis. Sejak kegagalan bencana perang Irak dan Afghanistan pada tahun 2000-an, godaan antara kekaisaran dan hak asasi manusia diwujudkan dalam bentuk otot idealisme intervensionis yang didukung oleh kaum liberal dan neokonservatif. Tentara salib telah jatuh ke dalam reputasi yang buruk. Imperialis liberal yang kolonialisme sebagai kendaraan untuk memajukan kebebasan dan kesejahteraan masyarakat terjajah sebagian besar telah berlaku dari tempat kejadian atau bermigrasi ke wacana lain dalam katalog yang tampaknya tak ada habisnya pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Daya tarik nasionalisme karena emansipasi pilihan pertama telah mapan. Selanjutnya, sejarah hak asasi manusia dan kerajaan. Hak asasi manusia dan kerajaan tidak beroperasi secara terpisah dan otonom abstraksi. Bagi mereka yang terlibat, tidak ada perbedaan yang jelas antara hak yang diminta oleh gerakan pembebasan nasional dan hak asasi manusia. Nasionalis dan feminis India Hansameta
dalam percakapan tahun 1949 dengan politis buruh Inggris Mark Winbrow membahas biru cetak untuk surga, salah satu yang sedang diberlakukan sekaligus di dalam negeri Gerakan Reformasi Nasional dan Internasional di UDHR. Sebagai pimpinan nasional Indonesia, Muhammad Hatta merefleksikan pada tahun 1956 ada kesamaan antara bagaimana anti-kolonialis memandang perjuangan mereka dan bahasa hak asasi manusia universal saat berbahasa Indonesia. Kaum nasionalis membacakan isi UDHR tulisan Hatta itu seperti jika mereka mendengar diri mereka sendiri berbicara. 73 hak asasi manusia dan anti-kolonial emansipasi adalah perjuangan kebebasan bercampur di tahun 1940-an dan 1950-an. Meskipun ketegangan akan muncul, ini tidak sesuai dengan apapun perkembangan geopolitik tunggal atau kesaungan total satu persatu lainnya. Terlepas dari keraguan tentang wacana hak-hak kekaisaran, kaum nasionalis dan aktivis anti-kolonial menggunakan leksion hak asasi manusia dalam perjuangan untuk kebebasan sipil dan penentuan nasib sendiri. Sebagai suara dari kolom sebelumnya, negara-negara Asia memperoleh pengakuan di PBB setelah gelombang kemerdekaan tahun 1950-an dan 1960-an. Bertenor internasional, perdebatan hak asasi manusia berubah secara signifikan. Orang Afrika yang baru merdeka dan negara-negara Asia menjadi kekuatan pendorong di balik anti penting yang diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai hak asasi kolektif yang fundamental, tema yang dikaburkan dalam diskusi sebelumnya. Suara baru merdeka negara-negara Asia Afro sangat penting dalam menerapkan dua orang dokumen penting yang memperluas arti hak asasi manusia. Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara Kolonial dan Rakyat pada tahun 1960-an dan Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial. Pidana pada tahun 1965 yang pertama menegaskan kembali fundamental manusia, hak martabat dan harga semua manusia, tetapi melangkah lebih jauh ke secara eksplisit menegaskan hak yang sama dari sebuah bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Kekhawatiran kekaisaran atas munculnya pasca perang norma hak asasi manusia. Pemerintah Prancis bekerja keras di belakang layar untuk meredamnya kesadaran akan standar hak asasi manusia PBB di seluruh kekaisaran Prancis. Itu sangat prihatin dengan pembatasan terjemahan universitas deklarasi ke dalam bahasa Arab sehubungan dengan penerimaannya di Aljazair dan Protektorat Afrika Utara. Solusinya tiba dalam koordinasi dengan pemerintah Belgia dan Inggris adalah untuk menyebarkan teks dari deklarasi universal di seluruh kekaisaran seberang laut, tetapi hanya dalam bahasa resmi mereka yaitu Prancis dan Inggris. Tiga kekuatan kolonial juga setuju untuk melakukan penyelidikan apakah itu independen. Negara-negara Timur Tengah dan Asia telah menerbitkan deklarasi universal dalam bahasa asli mereka. Para diplomat Prancis sangat tertarik apakah ada pemerintah yang mengedarkan terjemahan bahasa Arab dari deklarasi universal. Ini adalah pengakuan bahwa deklarasi universal memiliki potensi untuk mendapatkan daya tarik di antara gerakan anti-kolonial. Penentuan nasib sendiri sebagai hak asasi di persatuan negara-negara. Perdebatan historiografi tentang apakah pasca Perang Dunia Kedua mengemudi karena penentuan nasib sendiri merupakan kampanye hak asasi manusia yang benar adalah panjang dan yang dalam. Sebagai kontribusi Boni Iwa untuk volume ini membuktikan pada suksesi resolusi Majelis Umum PBB, ia menunjukkan bahwa pada awal 1952 organisasi memang mempertimbangkan penentuan nasib sendiri untuk menjadi hak asasi manusia dan mendorong perluasan universal. Prinsip itu ke semua wilayah yang masih kurang itu. Posisi itu disertai upaya PBB untuk meminta pertanggungjawaban negara-negara. Pertama setelahnya persetujuan UDHR pada gilirannya merupakan bagian dari kampanye yang lebih besar untuk dihapus perbedaan yang diamatkan
piagam antara trust dan non-trust bergantung pada wilayah dan memungkinkan akuntabilitas kolonial universitas. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan.